Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 20 Oktober 2024 atau bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, kita dipertemukan dalam majelis yang berbarakah insya Allah, yakni kajian Ramatama untuk peserta basis angkatan BA 243 yang nantinya akan membersamai kita, yakni pembina sekaligus pemateri dan penulis buku panduan program basis, yakni Ustadz Yoat Nasirga, SSI, MSI, Hafizallah Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini ada beberapa agenda dalam program ini. Yang pertama nanti ada pengenalan program basis, akan disampaikan oleh Ustadz Riga. Dan kemudian jika memungkinkan ada yang bersedia, ada testimoni alumni. Kemudian dilanjutkan agenda ketiga, yang teknis mengerjakan ujian di web. Kemudian nanti insya Allah ada sesi tanya jawab bagi rekan-rekan serta DA 243. Dan selebihnya kami persilakan juga kepada Ustadz untuk memulai materinya. Silakan Ustadz. Syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Afwan Ustadz, suaranya terputus Ustadz. Masih Ustadz, masih terputus Ustadz. tes tes tes. Nah Ustadz, nah sudah Ustadz. Baik, kita akan melanjutkan. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan mengadakan sesi ramah tamah, yaitu tentang sosialisasi silabus dan teknis pembelajaran yang akan diselenggarakan di program basis. Sebelumnya, Ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada peserta baru angkatan 243 atau angkatan ke-18 dari program basis ini. Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan program basis, mengenai silabusnya, kemudian bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara mengerjakan ujiannya. Ya. Sebelum kita membahas teknis, sebelumnya kami akan mengenalkan program basis, ya, supaya semuanya benar-benar paham apa itu program basis. Program basis itu adalah program pembelajaran bahasa Arab yang sistematis. Jadi yang dipelajari di program basis ini hanya bahasa Arab. Tidak ada pelajaran lain seperti pelajaran studi Islam atau pelajaran bahasa lainnya. Hanya fokus bahasa Arab yang disusun secara sistematis. Jadi basis ini adalah kepanjangan dari bahasa Arab sistematis. Sistematis maksudnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nanti akan kita
berikan modul mulai dari dasar dan berurutan sampai nanti insya Allah peserta mahir dalam membaca kitab Arab Gundul. Jadi nanti harapannya, targetnya adalah peserta dapat membaca dan memahami kitab Arab Gundul. Ini adalah target yang paling penting dalam mempelajari bahasa Arab ya. Sebenarnya belajar bahasa Arab ini kan ada beberapa target ya. Di antaranya membaca kitab Arab Gundul ini. Mungkin ada juga yang targetnya berbicara atau targetnya menulis ya. Tapi kita fokuskan di sini adalah membaca. Karena dengan membaca itu kita dapat mengkaji Islam lebih dalam, dapat mendapatkan rujukan Islam lebih banyak ya. Tidak hanya terbatas pada terjemahan dan tidak hanya terbatas pada ustadz-ustadz yang berbahasa Indonesia saja, tetapi juga langsung kepada ulama yang berbahasa Arab. Nah, tentunya dalam mempelajari bahasa Arab dengan target membaca kitab Arab Gundul itu, kita harus menguasai kaidah sorof dan nahu. Sorof dan nahu. Jadi nanti yang akan dipelajari di program basis itu adalah sorof dan nahu. Ini penting ya bagi yang tidak menguasai nahu, sorof dan nahu ini tidak akan bisa menguasai cara membaca kitab Arab Gundul. Ya, kita akan menjelaskan nanti memberikan pelajaran mulai dari dasar. Itu tentang program basis diselenggarakan oleh Yayasan Basis Ummah sejak tahun 2019. Jadi sudah 5 tahun kita selenggarakan program ini dan sekarang di angkatan yang ke-18 ya. Alhamdulillah setelah meluluskan ratusan peserta yang awalnya tidak mengerti apa itu sorof dan nahu, sekarang sudah bisa membaca kitab Arab Gundul. Dan itu bisa antum saksikan atau antum tonton di channel Facebook atau YouTube ya. Jadi setiap hari Ahad pagi itu ada praktek membaca kitab Arab Gundul. Yang mana pesertanya itu adalah peserta dari dasar, dari yang tidak paham sama sekali tentang kaidah sorof dan nahu sampai bisa. Ya, jadi pesertanya peserta itu dan kita membahas praktek cara membaca kitab Arab Gundul setelah mempelajari seluruh kaidah yang ada di program basis. Insya Allah sudah terbukti ya banyak peserta yang bisa menguasai cara membaca kitab Arab Gundul ini dari dasar. Ya, nanti kalau ada testimoni dari alumni ya, bagaimana proses mereka belajar dari awal sampai bisa. Nah, program belajar bahasa Arab ini diadakan secara online. Karena kita ingin mencakup seluruh atau banyak masyarakat ya khususnya Indonesia dimanapun berada. Termasuk ada juga yang berada di luar negeri juga bisa mengikuti program basis ini. Nah, program ini bukan secara Zoom ya. Kalau Zoom itu kan sudah ditetapkan waktunya. Kalau ketinggalan berarti ketinggalan pelajaran. Nah, kalau ini lebih fleksibel karena kita melalui video yang telah kita siapkan dari dasar sampai akhir dan itu nanti akan kita berikan sesuai dengan jadwalnya. Ya, akan diberikan admin melalui grup WhatsApp ya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi peserta bisa mendengarkan video itu kapan saja. Dan setelah itu akan ada ujiannya. Jadi untuk memastikan peserta benar-benar memahami materi yang ada di video tersebut. Ujian yang diberikan itu sesuai dengan materi yang ada di video. Dan videonya juga tidak panjang ya. Sekitar 3 menit sampai 7 menit. Ya. Dan juga nanti akan ada materi Zoom, tapi ini
sekedar tambahan saja, tidak wajib, yaitu berupa materi percakapan ya. Materi tambahan melalui Zoom, tapi ini tidak wajib. Dan juga pada Pipa, Zoom ini awas Pipa, juga kena gas Pipa. Tapi pada Pak, boy, Pipa kalau takut jatuh tuh. ya, pada sesi Zoom ini juga nanti akan diadakan tanya jawab ya, baik itu tentang materi percakapan atau materi tentang kaidah yang dipelajari di program basis. Ya. Mengapa belajar di program basis? Pertama, belajarnya secara sistematis atau terstruktur dari dasar sampai mahir. Jadi kita mulai dari belajar apa itu pengertian sorof, pembagian kata, ya. Kata itu terdiri dari isim, fiil, huruf, ciri-cirinya bagaimana, contohnya apa, kemudian perubahannya seperti apa, nanti masuk ke ilmu nahu ya. Ilmu nahu, setelah belajar ilmu nahu kita belajar i'rab. Jadi tersusun secara sistematis. Kemudian kelebihan belajar di program basis juga waktunya fleksibel, bahkan sangat fleksibel. Jadi kalau ada yang nanya, kalau saya nggak bisa waktu malam gimana? Bisa waktu kapan saja. Tengah malam pun ada kesempatan waktu 3 menit sampai 7 menit bisa mendengarkan video itu. Ya. Kemudian juga kemampuannya terukur melalui ujian dan mendapatkan e-sertifikat, mendapatkan syahadah. Jadi juga mendapatkan syahadah. Nanti juga peserta itu akan diurut ya berdasarkan nilai tertinggi dan kecepatan dalam mengerjakan ujian. Ya, juga di program basis ini memiliki buku panduan. Nah, buku panduan kita mustawa awal atau mustawa 1 sampai mustawa 4 kita belajar kaidah sorof, kemudian setelah itu kita belajar kaidah nahu. Ya, jadi dua ini adalah buku pegangan wajib bagi peserta basis. Kemudian setelah lulus, maka kita lanjutkan ke buku warna hijau ini. Ya, panduan membaca memahami kita Arab gundul. Itu bagaimana belajar bagaimana cara mengirob. Ini juga ada ujiannya ya. Ada videonya, ada ujiannya. Nah, setelah itu lulus dari kelas i'rab ini, nanti akan ada sesi interaktif melalui Zoom, praktek membaca kitab Arab gundul. Nah, jadi praktek itu terus-menerus, ya, tidak ada batasnya. Misalkan antum sudah lulus buku hijau ini ya, ini mungkin sekitar 2 tahun ini. Dari kaidah sorof sampai i'rab ini sekitar 2 tahun karena kita pelan-pelan ya. Nah, setelah lulus ini masuk ke kelas Zoom. Itu setiap pekan ada kita ajarkan bagaimana cara membaca kitab Arab gundul. Sampai mahir. Ya, tidak putus. Terserah bebas peserta mau ikut terus-menerus, tidak masalah. Ya. Dan juga kelebihan dari program basis ini tidak diwajibkan untuk membayar biaya belajar. Jadi alias gratis. Hanya bagi peserta yang ingin mendonasikan untuk dana operasional program basis ini bisa nanti ditransfer ke rekening yayasan. Nanti akan Anda sebutkan. Jadi itu kelebihan dari program basis. Pertama, dia terstruktur atau sistematis. Kemudian waktunya fleksibel. Kemampuannya terukur melalui ujian. Kemudian juga memiliki panduan. Ya. Kalau ingin membeli buku ini, silahkan kontak nomor berikut ini atau bisa beli di Shopee ya. Hati-hati barang yang tidak original ya, karena sudah banyak orang yang memfotokopi buku ini dijual di marketplace. Yang original hanya dari Pekanbaru, ya tidak ada dari luar Pekanbaru. Baik, kemudian
silabus pelajaran. Ini akan Ana jelaskan yang mengenai ini ya, berapa lama dan tahapannya berapa banyak. Terdiri dari 12 mustawa atau 12 tahapan ya. 12 tingkatan. Jadi peserta baru itu baru mustawa 1. Nanti sebulan kemudian setelah lulus mustawa 2. Ya, sampai mustawa 12. Ya, sampai mustawa 12. Tapi itu pun syaratnya peserta harus memenuhi nilai minimum dari target di program basis, yaitu 50. Harus melebihi 50 nilainya, 50 ke atas. Jadi ujian itu nanti akan ada setiap pekan 2 kali. Ya. Kemudian akhir bulan sekali. Ya. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Itu 12 mustawa ini, setiap mustawa itu kira-kira 1 bulan. Ya. Kira-kira 1 bulan atau 1,5 bulan. Nah setelah itu libur sekitar 2 pekan. Kemudian lanjut ke mustawa 2. Misalkan lulus lagi, libur, lanjut mustawa 3. Nah, bagi yang tidak lulus, ya bisa nanti mengulang ke yang tingkatan sebelumnya. Ya. Jadi tidak bisa melewati tahapan berikutnya ya kalau yang tidak lulus. Kemudian setelah mustawa 12 ya, akan ada praktek i'rab itu sekitar berapa pekan? 12 pekan. Ya, sekitar 12 pekan atau 3 bulan. Nah, itu akan mempelajari bagaimana cara praktek i'rab, ini juga melalui video. Kemudian ini ada ujiannya juga ya. Kalau lulus, maka lanjut ke live interaktif baca kitab Arab Gundul via Zoom. Ya, kalau setelah lulus ini ya bisa belajar terus-menerus tanpa putus. Ya, sampai bisa. Karena belajar itu harus terus-menerus ya. Semakin kita belajar, semakin kita merasa tidak tahu. Ya, setiap mustawa itu 1 bulan kira-kira. 1 bulan kadang lebih. 1 bulan sepekan atau 1,5 bulan. Nah, dikali 12 mustawa. Ini aja sudah minimal setahun ya. Belum lagi liburnya, belum lagi libur Ramadan. Ya, kita anggaplah 2 tahun. Kemudian ditambah praktek i'rab. Ya, kira-kira 2,5 tahun ya. Dan peserta tidak dipungut biaya ya selama itu. Tapi ya itu tadi bagi peserta yang punya kelebihan, yang ingin mendonasikan kelebihan hartanya bisa nanti donasikan ke rekening yayasan. Itu untuk dana operasional ya, karena kita ada operasional juga untuk hosting website, untuk biaya admin ya, kita ada beberapa orang admin ya, dan yang biaya-biaya lainnya. Jadi untuk agar program ini tetap berjalan, ya. Mudah-mudahan apa yang disedekahkan oleh para donatur ya menjadi amal jariah yang kami harapkan. Kemudian setiap pekan itu ada 2 materi. Ya, ini setiap pekan, setiap minggu ada 2 materi, yaitu hari Senin dan Kamis. Ya, ingat ya, Senin dan Kamis itu ada materi pelajaran. Jadi sepekan itu 2 kali, berarti sebulan itu ada 8 kali. Kira-kira 1 mustawa itu ada 8 video. Ya. Dan setiap materi itu nanti akan ada ujiannya. Jadi karena ada 2 materi, maka ada 2 ujian. Materi Senin itu nanti ujiannya hari Selasa. Ya. Materi hari Kamis, ujiannya hari Jumat. Jadi ingat saja hari Selasa dan Jumat itu ada ujian. Karena ini yang penting. Sebelum ujian, pelajari video terlebih dahulu. Dan waktu ujiannya pun dalam rentang waktu yang lama ya. Dari Selasa pagi nanti sampai Rabu siang. Kira-kira 18 jam kita beri waktu untuk mengerjakan ujian. Ujiannya pun gampang, 5 soal pilihan ganda.
Tidak sampai 1 menit sudah selesai. Misalkan antum sibuk hari Selasa pagi kan jam 7 ya harusnya. Sibuk sampai malam. Sampai tengah malam sibuk kerja. Masih bisa pulang kerja jam 12 malam, ngerjakan ujian masih bisa. Gitu. Atau sibuk juga ngantuk sampai besok pagi Rabu, masih bisa ngerjakan. Tapi batasnya sampai Rabu siang jam 12. Ya. Jadi waktunya sangat fleksibel. Ya. Sebelum mengerjakan ujian, dengarkan video terlebih dahulu. Ya. Dengarkan videonya, sudah paham, baru kerjakan ujian. Nah, video materi itu hanya 3-7 menit, tidak lama, tidak sampai 1 jam atau lebih ya. 3-7 menit saja. Dan itu nanti akan di-share melalui grup WhatsApp dan juga ada di website ujian ya. Situ nanti tersedia videonya. Jadi nanti ini tugas admin untuk memberikan video sesuai dengan jadwalnya. Ya, jadwal besok apa materinya, jadwal hari Kamis apa, jadwal Seninnya lagi apa. Itu nanti admin yang memberikan melalui grup WA. Kemudian setiap pekanan itu 5 soal pilihan ganda yang Anda sebutkan tadi ya. Dan itu ada di website ujian.basis.web.id. Ya, nanti akan dijelaskan, masuk ke situ, kemudian masukkan password, username dan passwordnya ke website tersebut. Nah, username itu masing-masing orang punya satu username. Beda-beda ya. Nah, nanti bisa dilihat di grup WhatsApp, username-nya apa, passwordnya apa. Nah, nanti masuk situ, ingat-ingat catat username-nya dan passwordnya. Jadi itu punya akun punya sendiri. Ya. Kalau mau ganti password bisa nanti setelah masuk situ ganti password bisa. Jadi masing-masing peserta diberikan akun masing-masing ya. Untuk mengerjakan ujian tadi. Kemudian setiap mustawa ada soal ujian akhir. Nah, jadi tadi ada pekanan kan, setiap pekan itu ada 2 kali, yaitu Selasa dan Jumat, yaitu 5 soal pilihan ganda. Nah kalau ini yang akhir akhir ini mustawa, yaitu atau akhir bulan, nanti libur dulu selama sepekan, murojaah misalkan. Jadi kosong dulu selama 1 pekan, baru kemudian ujian akhir. Nah ujian akhir ini porsinya besar ya, presentasinya besar. Dan soalnya juga lebih banyak, yaitu 20 soal pilihan ganda. Nah, ini menggunakan sistem gugur ya. Minimal nilai rata-rata 50 untuk dapat lolos ke mustawa berikutnya. Ya, kalau benar semua dari ujian pekanan ya, misalkan Senin, Kamis, Selasa, Jumatnya itu 100, 100, 100, 100. Nah, kemudian ujian akhirnya juga 100, maka nilainya 100. Ya, kalau ada kurang, misalkan ujian tekanannya ada yang tidak benar, ada yang salah gitu. Tidak kurang dari 100. Nah, jangan sampai nilai rata-ratanya itu di bawah 50. Kalau di bawah 50, maka dia gugur. Antum gugur, tidak bisa mengikuti mustawa berikutnya. Hanya mustawa 1 saja. Ya. Kemampuannya hanya mustawa 1 saja. Nah, ini nilainya, keterangan nilai. Kalau ini nanti di syahadah atau sertifikatnya ya. Kalau 100 nilainya maka mumtaz murtafi. Kalau di bawah 100, 90 sampai 99 itu namanya mumtaz. Kemudian jidan, jayid, makbul. Nah, di bawah makbul ini rasib. Ini yang gugur. Jadi yang lulus tuh ya 4, yang 5 di atas ini saja. Dan ini nanti dicantumkan di sertifikat ya. Apakah dia makbul atau jayid atau jidan. Walaupun makbul, dia tetap lulus ke tahap berikutnya, tapi ya di sertifikatnya makbul saja gitu. Kalau lebih baik ya mumtaz murtafi ya di sertifikat.
Nanti sertifikatnya nanti bisa diunduh di website. Nah, ini sekilas tentang silabus yang akan dipelajari sebulan ke depan ya, yaitu pengertian ilmu sorof, ya. Kemudian kata, pengertian kata, pembagian kata, pembagian isim. Kata itu kan ada isim, fi'il, huruf. Pembagian isim itu apa? Isim itu ada ditinjau dari jenisnya, dari jumlah bilangannya. Yaitu selama sebulan kita mempelajari, jadi tidak susah sebenarnya. Nanti melanjut mustawa 2, mustawa 3, ya, mustawa 4, mustawa 5 mulai belajar ilmu nahwu. Apa yang dipelajari di program basis ini adalah hal-hal yang penting untuk dapat menguasai kitab Arab Gundul. Ya, semuanya penting. Dan yang diajarkan juga yang dasar, tidak yang ribet. Dan kami sarankan untuk memiliki buku panduannya, karena di buku panduan itu ada soal esai ya. Soal esai, soal latihan, dan ada kunci jawabannya juga. Jadi untuk melatih pemahaman yang tidak ada di program basis. Kalau program basis itu kan pilihan ganda ya. Soalnya pilihan ganda, kalau di buku panduan ini ada soal latihan esainya. Jadi lebih paham ya. Dari soal latihan esai ada kunci jawabannya juga. Nah ini setelah lulus 12 mustawa, lanjut ke kelas lanjutan atau kelas i'rab. Terdiri dari selama 12 pekan. Kemudian setiap pekan diadakan ujian. 1 kali ujian saja. Kalau sebelumnya yang ini 1 pekan itu 2 kali ujian. Kalau yang ini 1 kali. Karena ini materinya lebih berat. Ya. Soalnya sama 5 pilihan ganda. Materi hari Senin, ujiannya rentang Rabu sampai Sabtu. Nah setelah 12 pekan lulus kelas i'rab ini, baru kemudian praktek baca kitab via Zoom. Jadi kita tidak melepas peserta ya, peserta itu diajarkan teori kemudian dilepas begitu saja, tidak. Tapi kita didik sampai ke prakteknya seperti itu. Jadi kita ajarkan terlebih dahulu teorinya, istilah-istilah yang penting yang perlu diketahui, baru kemudian kita lanjut ke praktek. Itulah program basis. Jadi dari awal belajar kaidah shorof, nahwu, i'rab, kemudian praktek. Jadi fokus dari program basis itu sendiri adalah membaca kitab Arab Gundul. Adapun muhadasa atau percakapan, kita akan adakan materi tambahan biasanya malam Jumat. Tapi tidak setiap pekan juga. Jadi ada momen-momen tertentu kita adakan materi tambahan tersebut dan juga nanti sesi tanya jawab. Mungkin ada yang tidak dipahami dari materi yang ada di program basis, bisa nanti tanya jawab melalui Zoom. Ya. Jadi praktek baca kitab ini diadakan sekali dalam sepekan. Ya. Sekarang sudah pertemuan yang ke-101 ya, lebih dari 100 pertemuan ya. Dan peserta yang awal dari tahun 2019 itu masih ada yang belajar praktek sampai sekarang. Dan semuanya itu gratis ya, tidak ada pungutan biaya. Kemudian buku kita menggunakan buku panduan kitab ulama, dan saat ini kita mempelajari Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Diajar sampai bisa. Tinggal sekarang keinginan masing-masing, apakah punya keinginan yang kuat, tekad yang bulat, atau hanya sekedar nyicip-nyicip saja. Az-zawwaq ya. Ada orang tuh yang cuma nyicip saja. Nyicip coba bagaimana cara bagaimana ilmu bahasa Arab seperti apa. Nyicip saja sudah, lepas begitu saja. Ya, tidak sampai mahir.
Cara belajar yang benar itu adalah seperti ini. Mulai dari dasar, berurutan, sampai nanti prakteknya. Itu cara yang benar. Tidak kita belajar sana, belajar sini, ngulang lagi dari awal, futur, kemudian dia eh, apa namanya nyerah, putus asa, ngulang lagi dari awal. Tidak seperti itu ya. Tapi kita konsisten. Sedikit demi sedikit kita pelajari sampai mahir. Seperti itu cara belajar yang benar. Nah, ini kelas muhadasah, itu kelas tambahan. Biasanya kita adakan malam Jumat ya, hari Kamis. Ini materi tambahan ya. Ini via Zoom ya. Via Zoom bagi yang punya Zoom atau bagi yang punya kuota, bagi yang punya waktu, nanti bisa mengikuti program ini. Ini kelas tambahan ya. Dan ini ada buku panduannya, bisa juga dimiliki. Jadi kita ada 5 buku ya, program basis ini. Nah, jelaskan lagi. Nah, ini 5 buku ini. Ini buku tentang kosakata sehari-hari dan cara menyusun kalimat. Ini buku paling dasar. Ini juga buku pendukung ya. Kalau untuk menghafal kosakata sehari-hari, contoh-contoh kalimat sederhana ya disarankan membeli buku ini. Kemudian buku kaidah sorof ini dipelajari di program basis. Ini juga. Kemudian lanjutannya ini. Dan ini adalah materi tambahan. Ya, kemudian ini kelas muhadasah. Nah, ini bagi yang ingin menginfakkan hartanya untuk dana operasional program basis. Ini murni untuk pengembangan program basis ya. Tidak ada untuk kepentingan lain. Jadi rekening ini khusus untuk program basis, untuk kelancaran program basis ya. Untuk kelancaran saja, tidak untuk menambah kekayaan, tidak. Anda pun tidak mendapatkan sepeser apapun dari infak ini ya. Jadi ini hanya untuk operasional, untuk admin, untuk sumber daya manusianya ya. Kemudian juga untuk biaya-biaya lainnya seperti hosting, kemudian bagian teknisi, ya, website, dan yang lain-lain. Nah, kita kerahkan semuanya untuk itu. Ya. Jadi tidak ada sepeser pun Anda mengambil dari rekening yayasan ini. Ya, bagi yang ingin mendonasikan, silahkan tafadhol ditransfer ke rekening yayasan basis Pemah ini. Mau konfirmasi ataupun tidak, semuanya masuk untuk dana operasional. Ya, demikian mengenai pengenalan program basis ini. Selanjutnya Anda kembalikan kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Baik, Ahsanallah alaik atas pemaparannya Ustadz, dan berikutnya kita lanjut ke testimoni dari peserta basis yang angkatan sebelumnya. Kami persilakan mungkin Pak Farhan. Mana ini Pak Farhan? Nah, silakan Pak. Baik, sebelumnya mungkin Ana perkenalkan, beliau ini salah satu koordinator di basis juga Ustaz. Dan Masya Allah beliau sangat sangat membantu sekali bagi kami sebagai PIC program, dan memang beliau juga sangat bersemangat sekali untuk berpartisipasi dalam dakwah ini Ustaz. Silakan Pak Farhan, bisa open kameranya. Pak Farhan silakan. Ayo, Masya Allah. Silakan. Ya, Bismillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, langsung saja singkat dari Ana sebagai salah satu alumni ya, salah satu peserta yang pernah mengikuti program Bahasa Arab Sistematis. Ahlan wa sahlan untuk para peserta baru yang bergabung di program basis ini.
testimoni dari Ana, program basis ini cukup membantu, terutama bagi kita yang belum pernah bersekolah di pesantren, belum pernah merasakan mondok, belajar bahasa Arab sama sekali dari nol, murni dari nol, semua bisa. Bagi pemula yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Karena program ini singkat, ringkas, dan fleksibel, bisa dipelajari kapan saja, di mana saja, dan ujiannya juga tidak ribet. Ujiannya sangat mudah karena hanya pilihan ganda 5 nomor. Ana pernah beberapa kali mengikuti program belajar bahasa Arab di tempat-tempat lain secara online juga. Bahkan evaluasinya itu cukup menantang ya, ada yang sampai isian, uraian, tapi alhamdulillah program basis ini evaluasinya cukup mudah, ringkas, karena hanya pilihan ganda 5 nomor yang singkat. Waktu mengerjakannya pun tidak lama, hanya sekitar berapa menit, 5-10 menit gitu, kita bisa luangkan waktu untuk mengerjakannya. Jadi bagi para peserta, apalagi yang pemula yang belum pernah belajar sama sekali, tetap semangat dan fokus mengikuti setiap pelajaran yang diberikan. Insya Allah jika meluangkan waktu sedikit demi sedikit, sesuai materi dipelajari, ujian dikerjakan dengan baik, dengan tenang, insya Allah tidak sulit, bisa terus diikuti hingga akhir. Mungkin sekian dari Ana kembalikan kepada moderator Ustadz Abu Ali. Masya Allah, jazakallah khair atas testimoninya Pak Farhan, dan jazakallah khair atas waktunya juga. Mungkin jika antum ada keperluan bisa utur juga, kami persilakan. Dan berikutnya kita akan menjelaskan untuk teknis mengerjakan ujian. Dan insya Allah Ana akan coba sharing untuk screen-nya ya, sebentar. Terlihat Ustaz? Ya, terlihat. Baik, tampilan yang pertama, yakni ini apa namanya, beranda ya, istilahnya tampilan awal dari web pembelajaran basis. Dan kolom yang pertama ini username. Kita harus mengisi username ini dengan NIP basis yang sudah dibagikan di grup diskusi. Dan ada beberapa digit yang artinya Pak, kalau kita menulis itu berlebihan atau mungkin kurang, itu tidak akan berhasil. Dan penulisan ini juga tidak diperbolehkan ada spasi gitu ya. Biasanya diawali dengan huruf B dengan A, kemudian angkatan kita, yakni saat ini Ana coba pakai akun Ana yang lama, yakni di 2411, di angkatan 241. Kemudian ini nomor urutnya dimulai dengan, karena Ana di grup 1, maka diawali dengan grup 1, kemudian ada 3 digit angka berikutnya. Kemudian kita di kolom yang kedua, kita isi dengan password, dan biasanya password default itu adalah 6 digit terakhir dari nomor WA yang kita daftarkan. Kemudian kita tinggal klik login. Nah, seperti ini kan. Biasanya kita awal pertama kita berhasil login, itu kita akan diminta untuk mengupdate profile ini. Ini harus diupdate untuk keperluan nantinya, misalkan ada apa namanya untuk soft copy syahadah. Nah, ini juga diperlukan karena apa? Biasanya ada kasus yang sering terjadi itu ketika penulisan nama lengkap gitu kan. Ada beberapa kejadian itu peserta menuliskan nama
yang tidak valid atau tidak kurang tepat gitu. Dan juga ada gelar-gelar yang mungkin ingin dicantumkan. Ini nantinya menjadi acuan basis untuk menerbitkan syahada. Jadi kami mohon untuk semua peserta memastikan kembali bahwasanya nama yang telah ditulis di sini itu sesuai dengan nama lengkap antum, dan juga mungkin gelarnya juga silakan nanti bisa dicek kembali untuk nantinya agar tidak ada kesalahan pada penerbitan syahadat. Baik. Kemudian biasanya kalau kita sudah sudah mengisi profil itu nanti kita diarahkan ke materi sama ujian. Biasanya di sini ada, biasanya kalau kita sesinya materi, maka yang akan muncul materi seperti ini. Nah, ini ketika kita klik ini nanti langsung terarahkan langsung ke materi yang dicantumkan oleh web basis, dan dalam hal ini materi itu dikoneksikan dengan materi di YouTube. Nah, seperti ini nih. Sebenarnya materi ini sudah di-share juga di grup materi, namun kita juga memberikan pelayanan yang berusaha memberikan pelayanan yang maksimal. Dalam hal ini kita memberikan materi di grup materi dan juga di web. Artinya apa? Barangkali ada sebagian peserta yang mungkin kesulitan untuk membuka WhatsApp, bisa mengakses materi secara langsung di grup di web gitu. Dan ini juga bisa disimak langsung. Seperti itu ya. Terus kemudian biasanya di sini ada ujian nantinya itu. Qadarullah karena ini, nah ini seperti ini. Ini ada ujian sebenarnya. Cuman karena ini waktunya tidak ada ujian, jadi tidak bisa muncul gitu kan untuk link ujiannya gitu. Biasanya di sini ada, tinggal di depan itu ada kayak ujian gitu. Kita tinggal klik aja, nanti langsung diarahkan ke lembar ujian kita. Seperti itu sih, sebenarnya simpel aja sih. Gitu. Silakan mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum paham atau belum mengerti dengan paparan terkait akses ujian, bisa ditanyakan. Ayo ini. Nah, seperti ini. Ini karena akunnya ini akun untuk percobaan ya. Jadi banyak yang disilang-silang karena memang untuk uji coba aja sebenarnya ya. Baik, sebentar, ini ada yang rasen. Silakan Muhammad Samsul, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak Muhammad Samsul. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah paham atau gimana ini? Ikhwah? Silakan bagi yang bertanya tentang teknis pembelajaran atau tentang proses belajar, silabus yang ingin ditanyakan, tafadhol. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak harus buka kamera ya kalau bertanya. Iya. Ini minggu depan nih mulai belajar atau masih apa, Ustaz? Nah, insya Allah Senin besok kita sudah mulai ke materi inti, Ustaz. Sudah mulai belajar sorof ya? Nah, Dari Ustaz, Senin ini. insya Allah. Nah, Ustaz. Berarti uji cobanya sudah ya? Uji cobanya sudah, Ustaz. Ya.
Ini ada yang bertanya, Ustaz. Nah, ini mungkin karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan, Ana rasa Ustaz, terkait untuk apa namanya login ya. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab, Ustaz. Dan langsung saja, Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk ini, Ustaz. Hmm. Eh, ini Ustaz. Dari BA243203183, apakah untuk pengambilan sertifikat ada biaya khusus? Nah, ini Ustaz. Insya Allah kita tetap ya Ustaz, tanpa ada biaya khusus atau gratis gitu ya. Iya. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah, baik itu secara waktu dari Ustadz Riga dan juga ilmu beliau dan ketersediaan beliau untuk bisa memberikan atau berbagi ilmunya kepada kita dengan tanpa dipungut biaya saja. Dan itu meskipun durasi pembelajaran ini kalau kita kalkulasikan secara keseluruhan itu memang tidak instan saja. Boleh dikatakan ini apa namanya dimulai dari nol banget gitu ya mungkin bagi teman-teman yang nantinya biasanya yang sering ditanyakan itu bisa nggak ini kalau kita belum pernah belajar sama sekali ya Ustaz? Insya Allah bisa sebagaimana yang telah disampaikan Ustaz tadi bahwasanya untuk belajar di basis itu kita nggak memang kita ini Ustaz ya diperuntukkan bagi mereka yang memang belajar dari nol gitu Ustaz. Iya. Sudah ada yang resen? Silakan Ahadiyat silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diberikan kesempatan bertanya. Pertanyaan saya adalah apakah ada pengaruh ranking terhadap penilaian? Karena kan itu masalah kecepatan waktu ya. Jadi yang lebih cepat itu rankingnya bisa lebih tinggi. Apakah ada pengaruhnya ke penilaian nanti? Makasih. Ya, Sabu Ali aja yang jawab. Baik. Nah, insya Allah gini sebenarnya gini Pak, ranking itu sebenarnya nantinya itu jelas itu akan mempengaruhi nilai atau predikat tentunya gitu karena penilaian itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, jawaban yang benar itu pasti itu ya. Yang kedua, durasi kita menjawab itu nanti mempengaruhi. Dua faktor ini yang nantinya akan mempengaruhi predikat antum, gitu, peringkat antum gitu. Dan Peringkatnya ya. ya secara umum sih sebenarnya kalau kita memang ingin, biasanya ada beberapa kasus ya, atau mungkin ada beberapa peserta yang pernah sharing ke kami gitu ya, bahwasanya ada sertifikat yang kami terbitkan ini, alhamdulillah ada istilahnya memberikan istilahnya apa ya? Kalau sekarang itu kan ada nilai plus gitu kan mungkin sebagai kelengkapan administrasi entah itu nanti yang bersangkutan itu sebagai pengajar atau mungkin sebagai mahasiswa itu banyak Pak dan tentunya peringkat atau ranking ini juga mempengaruhi gitu. Itu sih sebenarnya yang pengalaman kami itu seperti itu. Namun secara umum gitu, yang penting itu kesungguhan kita dalam belajar gitu. Itu sih intinya Pak. Jadi kecepatan dalam mengerjakan ujian itu tidak mempengaruhi nilai sebenarnya. Kalau nilainya benar semua ya 100. Walaupun Nah, mengerjakannya lambat. nah Tapi peringkatnya berpengaruh gitu. peringkatnya itu. Iya. Misalkan si A dapat 100, si B dapat 100, si C 100 gitu kan. Nanti mana yang nomor satu? Peringkat nomor satu ya yang paling cepat menjawab. Iya, benar. Tapi nilainya tetap 100 gitu. Walaupun dia mengerjakannya lambat, tetap 100. Gitu, Pak. Baik, ada yang bertanya lagi Ustaz, Ana bacakan Ustaz. Banyak sekali Ustaz. Apakah untuk buku panduan wajib? Nah, insya Allah ini tidak wajib ya Ustaz ya. Sebenarnya Sebenarnya cuman tidak ini sebagai wajib.
Sebagai Bagi yang ini pendukung gitu Ustaz ya istilahnya. ya betul, sebagai pendukung, dan memang disarankan membeli karena apa? Karena kalau sudah punya, sudah membayar gitu kan, sudah artinya sudah beli, itu kan berarti harus belajar gitu kan. Akhirnya kita menuntut diri kita untuk belajar itu. Jadi untuk kesungguhan. Ini udah terlanjur beli nih, harus betul-betul belajar seperti itu. Kemudian juga selain itu di buku itu juga ada materi-materi yang tidak ada di program basis. Itu materi tambahan, materi soal ya. Jadi lebih paham. Kemudian juga lebih gampang untuk murojaah ya. Jadi memang disarankan membeli buku, tapi tidak diwajibkan ya. Tidak ditanya satu-satu peserta udah beli buku, tidak ada ditanya itu. Kita cuman menyerahkan kepada masing-masing peserta mau beli atau tidak. Itu tergantung dari masing-masing lagi. Mau beli atau tidak. Ya, jadi tidak diwajibkan tapi disarankan. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini terkait kelas tambahan yaitu kelas muhadasah ini terbuka untuk semua peserta atau langsung join Zoom Ustaz? Ini umum Ustaz ya sebenarnya Ustaz ya. Iya sebenarnya umum, tapi kita punya keterbatasan Zoom itu maksimal 100 orang ya. Kalau kita punya kapasitas Zoom itu 100 orang, jadi mungkin digilir ada untuk angkatan pertama ini, nanti ada yang angkatan sebelumnya seperti itu. Kalau semua angkatan tidak muat, ini aja satu angkatan ini penuh nih dari tadi ya 100 kurang nanti nambah lagi. Ini baru satu angkatan aja sudah penuh gitu. Sementara kita ada berapa angkatan kan, ada 18 angkatan gitu. Ya, jadi tidak bisa memenuhi semuanya ya. Seperti Tapi itu. tetap ini Ustaz. Tapi tetap kita berusaha fasilitasi dengan kita live streaming di Ya. fanpage Facebooknya Basis gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang qadarullah gitu ya, mungkin nggak kebagian ruang Zoom, bisa menyimak di Facebooknya Basis gitu. Atau mungkin yang qadarullah belum bisa bergabung, bisa disimak juga rekamannya nanti di Facebooknya Basis gitu. Atau mungkin di apa namanya YouTube-nya, akun YouTube Basis gitu. Insya Allah jadi kita berusaha memberikan apa namanya fasilitas yang maksimal gitu. Tapi Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Alma Hernandez Ustaz. Anda masih bingung dengan peraturan bagi yang belum bisa lanjut ke mustawa selanjutnya. Apakah dia akan dikeluarkan dari program basis atau hanya mengulang materi mustawa tersebut? Ustaz? Nah ini mungkin yang jauh. Ya, Fadal. Insya Allah bagi yang teman-teman yang nantinya mungkin qadarullah nilainya belum cukup untuk bisa naik level ya, otomatis akan dikeluarkan dari angkatan yang sekarang diikuti gitu. Misalkan sekarang di angkatan BA243 gitu, qadarullah rasib gitu kan. Jadi nilainya tidak cukup untuk naik level, maka akan dikeluarkan dari angkatan BA243, namun bisa mengajukan untuk ikut angkatan di bawahnya gitu. Artinya mungkin nanti bisa ikut di angkatan BA244 gitu. Atau mungkin 251 nanti insya Allah di tahun depan gitu insya Allah. Jadi sebagaimana apa namanya komitmen kami dengan Ustadz Riga, bahasanya kami berusaha memberikan fasilitas itu semaksimal mungkin. Jadi artinya peserta yang mungkin rasib atau apa namanya DO itu nanti tetap bisa belajar gitu, dan kita tidak ada istilahnya mendeo secara permanen, jadi orang yang rasib atau peserta rasib tidak boleh belajar. Enggak, kita tetap memberikan dan melayani memberikan fasilitas dengan semaksimal mungkin. Seperti itu ya Ibu. Baik, Ustadz mau tanya, kalau untuk buku itu wajib memiliki buku itu tadi atau bisa menggunakan buku yang lain? Kebetulan sudah punya terbitan yang lain tapi materinya kayaknya sama. Bagaimana Ustadz? Yep. Buku lain belum tentu sama ya dengan kurikulumnya. Kalau yang buku panduan ini memang betul-betul sama dengan materi, video, dan jadwal
yang diberikan gitu, memang persis sama gitu. Nah, ya terserah kalau mau menggunakan buku yang sudah ada ya, tapi memang disarankan mempunyai buku ini karena memang sangat terkait dia dengan materi. Memang buku itu yang dibahas. Ya. Jadi kita ini program basis ini membahas buku pedoman itu gitu. Bukan program basis kemudian nyari buku pedoman bukan seperti itu, tapi memang kita memang membahas buku tersebut. Ya, jadi memang beda ya dengan buku lain. Pasti ada perbedaan. Ya, tapi tidak masalah kalau memang cukup dengan buku lain. Intinya kan pelajaran sorof dan nahwu itu sebenarnya sama kan, sama saja. Hanya urutan atau apa namanya, sistematikanya yang berbeda ya. Ya. Kalau memang betul-betul persis dengan apa yang dipelajari program basis ya, memiliki buku panduan basis ini seperti itu. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya untuk minim kelulusan itu biasanya berapa tahun ya, Ustaz? Sebenarnya ini udah dijelaskan, Ustaz. Kita ulang lagi ya. Nah, Ustaz. Semuanya itu ada 12 mustawa. Ya, kita hitung ya. Semuanya itu ada 12 mustawa. Masing-masing mustawa 1 bulan. Nah, udah berapa lama tuh? Satu mustawa itu 1 bulan. Semuanya ada 12 mustawa. Jadi berapa bulan, Bu? 12 bulan. Itu minimal ya, belum termasuk kelebihan. Misalkan ada yang 1,5 bulan, 1 bulan lebih. Belum lagi ada waktu liburnya. Waktu libur tuh ada menjelang ujian akhir, itu libur selama sepekan. Kemudian libur keangkatan berikutnya itu ada libur. Ya, dari mustawa 1 sampai ke mustawa 2 itu kita ada libur sekitar 2 pekan. Ya. Jadi kira-kira mungkin hampir 2 tahun ya. Belum lagi libur Ramadan, kita tidak mengadakan program ini ya. Kita libur. Jadi sekitar 2 tahun. Ditambah dengan praktek i'rab selama 12 pekan. Kira-kira 3 bulan. Sekitar 2 bulan, 2 tahun, 3 bulan. Jadi memang betul-betul kita menggampangkan gitu ya. Tidak sulit, tidak kita press gitu. Tapi bertahap. Nah, kita harapkan konsisten dari peserta nih, harus betul-betul konsisten dari awal sampai akhir ya, bertahan sampai seterusnya. Jadi program ini sebenarnya membantu peserta untuk terus-menerus belajar karena setiap pekan ada pelajaran. Jadi sangat membantu ya untuk mengatur kedisiplinan dari masing-masing peserta. Kalau tidak ada program ini kan bisa aja kita belajar 1 pekan ini, pekan berikutnya tidak belajar gitu kan. Kalau ini dia tiap pekan belajar. Padahal yang lain, pertanyaan yang lain. Baik, pertanyaan dari BA 2432040022, Ustaz. Izin bertanya, Ana pemula, kosakata bahasa Arab masih minim. Kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab yang rekomendasi untuk belajar, soalnya banyak yang tidak lengkap, Ustaz. Mohon direkomendasikan kamus apa yang cocok, Ustaz. Kamus yang lengkap itu kalau kamusnya buku itu kamus Munawwir, Al-Munawwir. Nah, itu insya Allah bagus. Karena dari awal belajar bahasa Arab menggunakan, pertama kamus Mahmud Yunus itu lebih sederhana ya, kamus Mahmud Yunus namanya. Kemudian kamus Munawwir itu lebih tebal. Tapi sekarang sudah ada kamus online ya. Tinggal kita klik saja, yang Anda tunjukkan. Bentar, Anda buka dulu. almaani.com ya .com. Almaani sebenarnya, almaani.com. Nah, tinggal dipilih bahasa Indonesia. Kemudian kita tinggal ketik ya, misalkan apa bahasa Arabnya masuk. Nah, di sini ada banyak ya.
Atau dari bahasa Arab ke bahasa Inggris bisa. Ke bahasa Indonesia. Dakhala. Dakhala itu ya masuk. Tapi ini sebelum kita membaca kamus harus tahu dulu ilmu sorof ya. Kalau tidak tahu ilmu sorof kita akan bingung. Kayaknya kita belajar ilmu sorof. Tapi kalau sudah belajar ilmu sorof, ya bisa kita menggunakan kamus online ya. Atau sekarang Google Translate pun sudah bagus ya terjemahannya. Google Translate. Bahkan terjemahan kalimat pun sudah bagus ya. Nah, seperti ini, cuman dia tidak ada harokatnya ya. Tidak ada harokat, tapi ini bisa dibunyikan. ذهبت إلى السوق في وقت سابق. Ya. Sudah bagus ya terjemahan kalimatnya. Tapi itu tadi tetap saja kita mesti belajar kaidah ilmu sorof dan ilmu nahwu untuk agar tidak salah gitu. Seperti ini cara bacanya bagaimana? Kalau udah belajar ilmu sorof dan nahwu itu udah tahu nih, ini zahabtu ila suqi fi waqtin sabiq ya. Ya seperti itu kalau kamus online ya. Karena biasanya gunakan ini kamus online Al-Ma'ani dan Google Translate ya. Sebenarnya masih banyak kamus lainnya. Tapi kalau kamus buku itu bagusnya kamus Al-Munawwir namanya. Ada bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ada Indonesia ke bahasa Arab itu warna merah bukunya. Kalau yang Arab Indonesia itu warna biru, tebal bukunya. Nah, itu bagus sebagai pegangan ya. Tapi untuk membaca kamus itu juga harus tahu ilmu sorof ya. Harus kembalikan dia ke fi'il madinya. Misalkan mencari kata masjid, tidak bisa kita cari depannya mim, masjid tidak bisa, tapi kita cari sajadah, sajadah baru ketemu masjid. Jadi kita harus tahu akarnya apa, asalnya, yaitu sajadah, fiilnya apa, fiil madinya. Jadi harus tahu dulu ilmu sorof sebelum membaca kamus. Ya. Ustaz, mungkin satu lagi pertanyaan Ustaz. Ya, betul. Dari Aisyah Amatullah, Afwan Ustaz, apakah dengan belajar bahasa Arab nantinya kita bisa menerjemahkan Al-Quran tanpa melihat Al-Quran terjemahan Ustaz? Nah, ini menarik Ustaz, silakan Ustaz. Iya, tentunya memang seperti itu target kita. Kita bisa bahkan mendengar murotal, kita bisa paham apa maksudnya. Tapi ya perlu diketahui bahwa tidak semua kata-kata di dalam Al-Quran itu familiar. Ada beberapa kata yang memang tidak familiar dan memang butuh kepada tafsir dari ulama. Ya. Tapi kalau yang sederhana seperti Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin seperti itu, atau surah Al-Fatihah, itu bisa ya kita dengan belajar bahasa Arab kita paham lebih mendalam. Tidak hanya sekedar terjemahan, tapi dari segi ilmu lughahnya atau ilmu kaidah bahasa Arab kita lebih paham terhadap ayat tersebut, dan juga kita lebih mudah dalam menghafal. Lebih mudah dalam menghafal Al-Quran jika kita menguasai ilmu bahasa Arab. Banyak ya gunanya kita menghafal hadis, ya, menghafal doa, karena memang agama Islam ini ya semuanya dalam bahasa Arab. Al-Quran, As-Sunnah, penjelasan ulama itu semuanya dalam bahasa Arab. Ya, dan jika kita sudah menguasai cara membaca kitab, ya, kita dapat memahami kitab ulama itu lebih luas referensi kita, tidak hanya terbatas dengan terjemahan. Kalau terjemahan terbatas, ya, tidak banyak dan juga bisa salah terjemah. Kalau kita langsung membaca, kita lebih yakin, kemudian kita lebih tenang. Ya, berbeda ya orang yang sudah menguasai bahasa Arab, dia akan lebih istiqomah dalam mempelajari agama Islam, lebih mudah dalam mengikuti pelajaran agama Islam ini.
Baik, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz, dan tidak terasa Ustaz sudah 1 jam lebih kita bersama di pagi hari ini. Dan sebelum ana akhiri, ana sampaikan jazakallah khair wa barakallahu fiik pada Ustaz Yohat Nasriga hafizahullah taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman yang sudah hadir pada sesi Ramadhan pagi hari ini, jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Dan ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.